untuk tema kita pada hari ini yaitu menyusun kebutuhan pembelajaran dan pengembangan. Nah, seperti yang kita ketahui, tujuan utama penyusunan kebutuhan pembelajaran adalah untuk memastikan bahwa program pengembangan SDM selaras dengan kebutuhan individu, unit kerja, dan organisasi secara keseluruhan. Harapan kami, kegiatan ini dapat menjadi bekal berharga bagi seluruh peserta, baik di dunia akademik maupun ketika terjun langsung ke dunia industri nantinya. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ajang kolaborasi, diskusi, dan juga berbagi pengalaman yang memperkaya pengetahuan kita bersama. Jadi, rekan-rekan semua dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya dan juga berdiskusi tentunya dengan narasumber kita. Baik, untuk itu saya selaku perwakilan manajemen PT Akademi Kapital Energi membuka acara online kelas mini course ACE pada pagi hari ini. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir nanti dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Hani. Baik, terima kasih kepada Ibu Leora Salsabila atas sambutan yang sangat luar biasa untuk membuka acara online kelas mini course pada pagi hari ini. Baik, untuk selanjutnya yaitu acara inti, yaitu acara yang kita tunggu-tunggu, pemaparan materi tentang menyusun kebutuhan pembelajaran dan pengembangan dari Pak Jamaluddin. Dipersilahkan Pak untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih Bu Hani dan Bu Salsabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi pada yang saya cintai tentu saja seluruh peserta. Namun sebelumnya boleh satu permintaan Bu Hani. Sebelum kita memulai, boleh kita foto bersama dengan seluruh peserta. Tanpa mengurangi rasa hormat saya, mohon rekan-rekan peserta bisa memunculkan wajahnya, boleh? Silakan. Bapak, eh, silakan rekan-rekan sekalian kita foto Tak kenal bersama dulu ya tak kenal pagi-pagi maka hari. tak sayang ya. Biar terlihat luar biasa. Masih ada yang belum? Oke, untuk posenya gimana nih Pak? Pose boleh difoto langsung dari Mbak Hani, dari AC atau dari ini? Posenya pose boleh bebas. Oke, gini aja ya Pak, semangat Oke, semangat boleh. pagi. Tangannya semangat pagi seperti ini boleh. Ya. Oke, teman-teman, tangannya bisa diangkat seperti ini, sebelah kanan. Oke, siap, mantap, luar biasa ini. Oke, dihitung saja Oke, waktunya. satu, dua, tiga. Siap. Oke, Ya Pak. terima kasih Bu Hani dan rekan-rekan semua. Sebelum saya tayangkan, mungkin ada istilah tak kenal maka tak sayang ya. Jadi sebenarnya pada pagi hari ini kita coba sama-sama belajar. Istilah tak kenal maka tak sayang, makanya harus ada perkenalan begitu ya. Namun sebelumnya, eh, saya juga ingin tahu dari seluruh peserta ini sebenarnya background teman-teman ini apakah sudah bekerja, sedang bekerja, atau sedang menempuh perkuliahan atau pembelajaran. Nah, ini penting buat kita semua. Sebelum saya tayangkan, mungkin kita coba saya share screen untuk materinya. Oke. Oke. Rekan-rekan sekalian, ah, s- saya ingin menyapa pada seluruh peserta. Semangat pagi, se- rekan-rekan semua. Pagi, Pak. Selamat pagi. Yang lainnya suaranya mana? Oke, baik rekan-rekan sekalian. Kenapa saya ingin tanyakan background kawan-kawan semua supaya kita tahu sebenarnya untuk materi kita yang akan kita sajikan pagi hari ini
apakah memang ini menjadi kebutuhan individu kah, lembaga kah, atau perusahaan gitu ya? Atau memang ini kita mencoba untuk membuka wawasan. Nah, ini yang paling penting. Tapi sebelum kita memulai, saya ada apa namanya icebreaker ya, ice breaking ya. Rekan-rekan sekalian, pernah setiap hari kita selalu diliputi dengan permasalahan hidup, begitu ya? Tetapi ada orang yang bertahan dengan situasi itu, ada juga yang orang menyerah, begitu ya? Tetapi ada orang yang begitu santai menerima persoalan hidup. Salah satunya adalah dengan tersenyum. Nah, ini. Teman-teman, rekan-rekan sekalian, istilah senyum ini sesuatu yang hal yang apa namanya biasa kita jumpai di mana-mana, tetapi pada kali ini saya akan buka rahasia nih. Mohon maaf, suara saya cukup didengar oleh teman-teman semua? Dengar, Pak. Dengar ya. Mudah-mudahan apa namanya sinyal kita tidak terganggu. Jadi kalau ada nge-freeze nanti, mohon uh, diinformasikan saja. Nah, saya lanjutkan. Ada yang dikatakan senyum itu adalah ibadah, begitu ya. Tetapi senyum itu juga adalah layanan terhadap lawan bicara kita. Ketika kita tersenyum pertama kali, artinya kita sudah memunculkan, memperkenalkan tentang diri kita. Nah, ini kisahnya cukup menarik sebenarnya dengan senyum ini. Nah, rahasianya saya buka di sini ya. Rumus senyum. Nah, senyum ini ada rumusnya. Jadi kalau selama ini teman-teman sudah melakukan yang namanya aktivitas tersenyum, apakah sesuai dengan rumus ini atau belum? Ternyata kadang-kadang senyum kita terhadap lawan bicara kita diinterpretasikan yang beragam begitu ya. Kalau di Indonesia atau di umumnya di bagian timur, senyum itu udah hal yang biasa ketika bertemu dengan orang yang belum kita kenal. Tetapi kalau di eh, barat atau di dunia di luar eh, bagian timur itu bahkan menjadi suatu kecurigaan. Nah, teman-teman, rumus senyum itu rumusnya adalah 272. Nah, ini ada yang pernah jumpai tentang rumus ini belum? Teman-teman sudah pernah? Belum ya? Oke. Jadi rumusnya adalah 2 sentimeter. Di ujung kiri kita itu ditarik 2 senti, ya. Lalu ujung kanannya ditarik 2 senti, lalu ditahan 7 detik. Nah, itu yang namanya senyum pelayanan. Jadi ditahannya jangan terlalu lama, 7 detik saja. Jadi kalau kita yang muslim suka zikir gitu, senyumnya jadi dihitung sampai 7. Jangan 7 menit, 7 jam, apalagi 7 hari. Nah, ini bahaya. Oke, boleh teman-teman membuka layarnya? Saya ingin lihat senyumnya bagaimana pagi ini. Oke, ada yang mau berani membuat senyumnya di layar ini? Atau Bu Hani kita wakilkan? Oke, nah, sudah senyum ya. Jadi dengan senyum itu ternyata frekuensi positif, aura positif kita akan tersampaikan pada orang lain. Nah, kalau teman-teman nggak berani memunculkan, berarti saya akan munculkan contoh senyum yang sesuai dengan rumus 272. Nah, ini dia. Nah, kebetulan ini teman dari luar negeri, bule ya. Nah, senyum ini tidak perlu harus merasa bahwa oh gigi saya kurang bagus dan lain sebagainya. Nah, ini senyum pelayanan sekaligus ibadah. Nah, itu ya rekan-rekan sekalian. Baik, ini menjadi konsen kita pada pagi hari ini. Tadi saya bilang tak kenal maka tak sayang. Saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Jamaluddin El Bima. Eh, Saat ini mungkin aktivitas saya cukup banyak dalam pengertian banyak belajar begitu ya. Jadi sejak 97 saya berkarir sebagai tenaga HR di beberapa perusahaan sampai dengan 2018 artinya sekitar 20 tahun lebih. Setelah itu saya mempensiunkan diri ya karena saya pikir bahwa
Saya sudah cukup menggali ilmu, lalu saya ingin praktekkan dalam bidang konsultan. Makanya banyak aktivitas yang saya lakukan, mulai dari eh, konsultan, HR, untuk associate dari asesor psikolog, begitu ya, fasilitator parenting, dan beberapa kegiatan lainnya ya, yang berkaitan tentu dengan SDM dan psikologi dan training. Teman-teman sekalian, tentu saja hal yang paling penting bagi diri kita, apapun yang kita lakukan hari ini dan selanjutnya adalah mari kita niatkan semua yang kita lakukan adalah untuk meningkatkan kemampuan kita, keterampilan kita, dan bagaimana kita menunjukkan sikap kita terhadap apa yang kita lakukan. Oleh karena itu, pada hari ini mudah-mudahan kita sesuai dengan tadi di awal oleh tim ASEM disampaikan mengenai tujuan kita ini adalah untuk memastikan bahwa apakah kebutuhan SDM ini selaras ya dengan kebutuhan perusahaan. Bagi teman-teman yang masih bekerja tentu ini sebagai refresh saja, apa yang sudah didapat di dunia kerja bisa kita sharing di sini. Jadi kita boleh saja sharing apa yang sudah didapat dari apa yang sudah saya sampaikan nanti. Lalu teman-teman yang masih mengejar atau menuntut ilmu baik di perkuliahan maupun di tempat lain, tentu saja ini menjadi sebuah pengetahuan atau wawasan yang bisa kita aplikasikan ketika kita mau bekerja. Baik rekan-rekan sekalian, eh, seperti yang saya katakan tadi, apapun yang kita lakukan sebagai diri kita, ketika kita mau melakukan sebuah aktivitas, kita selalu berhubungan dengan tiga hal, yaitu mengenai pengetahuan, keterampilan, dan sikap kita. Inilah yang disebut dengan aspek-aspek yang ada di dalam kompetensi. Rekan-rekan sekalian, perlu saya sampaikan di sini, pengertian dari pengetahuan, keterampilan, atau sikap itu bisa kita sering kita dengar tentu saja apa yang disebut dengan knowledge, lalu skill, maupun attitude. Nah, pemahaman kita tentang pengetahuan secara umum tentu saja pengetahuan yang sasaran terhadap organisasi atau perusahaan atau departemen. Jadi pengetahuan yang diarahkan begitu untuk eh, berkontribusi terhadap perusahaan atau departemen tempat kita bekerja. Ini pengertian secara umum. Tentu saja pengetahuan juga tentang kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran dari tujuan perusahaan maupun departemen yang tempat kita bekerja. Ada metode juga dan sumber daya. Nah, ini pengertian dari pengetahuan secara umum. Lalu bagaimana dengan keterampilan, rekan-rekan sekalian? Tentu saja berbeda. Kalau tadi pengetahuan itu tentang wawasan, lalu keterampilan ini adalah skill. Jadi keterampilan, contoh keterampilan mengenai menganalisis data, mengidentifikasi kebutuhan, begitu ya. Lalu pengembangan dan bagaimana kita berkomunikasi. Nah, ini empat hal yang tentu saja selalu dibutuhkan dalam kita melakukan aktivitas bekerja. Dan yang ketiga, pemahaman umum tentang sikap kerja ini adalah tentu saja kemampuan kita dalam bekerja sama gitu ya. Lalu kita bagaimana visi kita, orientasi kita pada hasil yang kita peroleh dari apa yang kita kerjakan, lalu kemampuan analisa kita dalam berpikir kritis dan kemampuan kita dalam interpersonal, yaitu beradaptasi. Rekan-rekan sekalian, secara khusus dalam materi kita hari ini dalam menyusun kebutuhan pembelajaran dan pengembangan, pengetahuan yang kita ingin sasar atau ingin kita capai adalah tentang bagaimana sih pengetahuan ini menjadi sasaran perusahaan atau departemen itu menjadi sesuatu yang penting. Baik itu pemahaman kita tentang kebutuhan pembelajaran maupun pengembangan. Nah, tentu saja karena pengetahuan ini bicara tadi saya bilang ada tiga hal yang bagian dari kompetensi, makanya pengetahuan ini juga menjadi kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai
tujuan atau sasaran dari perusahaan. Lalu dalam pengetahuan juga ada yang namanya metode atau teknik pembelajaran. Nah, ini yang penting buat kita semua. Untuk apa? Yaitu untuk memastikan bahwa pembelajaran dan pengembangan ini memiliki standar, metode yang cara yang bisa kita gunakan atau teknik sesuai dengan kebutuhan kita, ya. Dan yang terakhir dari pengetahuan itu adanya sumber daya pembelajaran, tentu saja ada orang-orang SDM yang mengikuti proses ini. Dan keterampilan yang akan kita capai pada pertemuan kali ini terkait dengan judul kita, topik kita yaitu menyusun kebutuhan pembelajaran dan pengembangan, tentu saja keterampilan yang dibutuhkan, ya, yang diperlukan dalam menganalisa data. Nah, jadi data-data yang kita peroleh dari informasi di berbagai sumber tentu dengan keterampilan kita diharapkan analisanya seperti apa, ya. Lalu mengidentifikasi, ya, kalau sudah mengidentifikasi lalu mengembangkan, dan ketika sudah dikembangkan maka bagaimana apa yang sudah kita dapat ini dikomunikasikan, ya, sesuai dengan kebutuhan karyawan. Rekan-rekan sekalian, yang terakhir tentu saja pemahaman kita tentang sikap kerja kaitannya dengan materi hari ini adalah kemampuan kita bekerja sama, lalu bagaimana kita memberikan hasil, ya, lalu bagaimana kita melakukan analisa atau berpikir kritis, dan yang keempat tentu saja bagaimana kita menyesuaikan diri. Nah, saya disclaimer dulu, rekan-rekan sekalian. Tentu rekan-rekan pernah mendengar istilah kompetensi yang di dalamnya ada yang disebut dengan unit kompetensi, ada elemen kompetensi, ada yang namanya kriteria unjuk kerja. Nah, rekan-rekan sekalian, apa itu unit kompetensi? Tentu saja kalau kita lihat di dunia kerja atau di dunia perkuliahan atau pembelajaran, kita selalu melihat atau melakukan sesuatu berdasarkan apa topik yang akan kita mau lakukan. Jadi unit kompetensi itu adalah tugas-tugas atau pekerjaan. Kalau dalam kompetensi tentu saja pernyataan yang menunjukkan tugas atau pekerjaan yang akan dilakukan. Jadi kalau tadi kita lihat di judul awal yang kita akan bahas saat ini adalah unit kompetensinya menyusun kebutuhan pembelajaran dan pengembangan, SDM tentu saja, ya. Nah, bagaimana setelah unit kompetensi kita ketahui, kita tentukan judulnya, kita mau melakukan menyusun kebutuhan pembelajaran dan pengembangan, maka diturunkan kembali menjadi elemen kompetensi. Apa itu elemen kompetensi, rekan-rekan sekalian? Yaitu unit kompetensi yang menjelaskan aktivitas. Jadi tugas apa dari yang sudah menjadi pernyataan yang disebutkan tadi dari judul kompetensi atau unit kompetensi yang menjadi judul tadi, aktivitasnya bagaimana? Nah, dari elemen kompetensi ini maka perlu ada sasaran namanya KUK atau kriteria unjuk kerja. Nah, sasaran yang ingin dicapai. Jadi, apa yang mau dievaluasi, apa yang mau dinilai dari tugas kita, maka ini ada di KUK. Nah, ini pada kesempatan hari ini dengan unit kompetensi menyusun kebutuhan pembelajaran dan pengembangan, tentu saja sasaran yang ingin kita capai ini ada 4 eh, kriteria. Ya. Yang pertama, data dan informasi terkait kebutuhan pembelajaran dan pengembangan itu diidentifikasi sesuai dengan metode yang digunakan. Nah, perlu digarisbawahi, underline, bahwa di kriteria pertama ini adalah prosesnya, yaitu mengidentifikasi. Jadi pernyataan evaluatif ya di KUK ini adalah untuk mengidentifikasi. Yang kedua dari KUK ini adalah bahwa hasil identifikasi itu dianalisis untuk menentukan kebutuhan pembelajaran pengembangan bagi pekerja. Jadi yang pertama mengidentifikasi, yang kedua menganalisa. Dan yang ketiga tentu saja dari sasaran kita adalah
dari kebutuhan pembelajaran pengembangan ini dikompilasi berdasarkan dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi tidak secara keseluruhan supaya tersistematika dengan baik. Tentu saja kebutuhan ini dikelompokkan. Nah, ini proses atau sasaran yang ketiga. Dan yang terakhir adalah sasarannya prioritas pembelajaran dan pengembangan itu ditentukan sesuai dengan tingkat kepentingan. Jadi kepentingan dan ketersediaan sumber daya dan di perusahaan. Jadi yang pertama saya ulangi lagi mengidentifikasi, yang kedua menganalisa, yang ketiga itu mengkompilasi atau mengelompokkan, dan yang terakhir adalah menentukan apakah kesesuaiannya, tingkat kepentingannya pada perusahaan atau departemen yang kita hadapi saat ini. Oke, mudah-mudahan rekan-rekan sekalian dalam aktivitas ini supaya kita bisa interaktif, saya tidak membatasi ketika saya menjelaskan ya. Mungkin rekan-rekan bisa langsung menanyakan juga boleh supaya bisa kita lebih interaktif sharingnya ya. Baik, rekan-rekan sekalian, kita akan menjelaskan sasaran tadi secara rinci. Yang pertama adalah dari KUK ini bahwa dalam menyusun pembelajaran, maaf, dalam menyusun proses pembelajaran ini, rekan-rekan sekalian, kita akan eh, mendata informasi yang terkait dengan kebutuhan pembelajaran itu sendiri. Jadi informasinya dari kebutuhan pembelajaran itu didata. Yang pertama ya. Tentu saja dalam mendata ini kita menggunakan yang namanya metode ilmiah dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama itu menganalisis data kinerja karyawan. Tentu saja rekan-rekan yang pernah bekerja atau sedang bekerja saat ini, data-data karyawan tentunya di HR, di bagian HR ya, banyak sekali yang diidentifikasi kompetensinya. Ya. Nah, ini biasanya dalam menganalisis data kinerja karyawan ya, itu eh, dilakukan atau diperoleh dari berbagai sumber. Bisa melalui performance appraisal gitu kan ya, dari penilaian kerja setiap karyawan, atau bisa kita dapat dari apa? Kuesioner kinerja. Jadi yang disebarkan kuesioner, lalu ada juga melalui metode wawancara. Nah, dalam mendata informasi yang terkait kebutuhan pembelajaran dan pengembangan ini juga bisa dilakukan dengan cara apa? Selain analisis data, survei, ya, survei karyawan, yaitu apa? Mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran. Bagaimana itu dilakukan dengan cara-cara bisa dengan metode tertentu, menyebarkan kuesioner, wawancara, atau FGD, ya. Jadi untuk memastikan bahwa hasil survei ini bisa digunakan sebagai data informasi. Lalu dengan metode apa lagi selain analisis dan survei juga melalui wawancara dengan atasannya, dengan manajer. Karena yang kita akan lakukan proses pembelajaran tentu saja di bawah level manajerial, yaitu pada level supervisi ke bawah atau pelaksana ya. Nah, wawancara ini tentu saja eh, kita ingin mengetahui informasi tentang kompetensi yang dibutuhkan oleh karyawan. Karena pada level manajerial tentu saja ini sangat dibutuhkan kemampuan untuk memastikan bahwa setiap bawahan itu memiliki diketahui kompetensinya, ya. Apakah kemampuannya, keterampilannya, lalu unjuk kerjanya, ya, sikap kerjanya seperti apa. Dan yang terakhir dalam mendata informasi adalah menganalisis tren industri, ya. Artinya apa? Eh, Data informasi untuk kebutuhan pembelajaran ini juga berkaitan dengan keadaan isu-isu yang ada di luar perusahaan. Contohnya tentang misalkan ada regulasi tertentu tentang masalah kinerja karyawan begitu ya. Perubahan-perubahan yang tadinya industri yang berskala kecil menjadi besar. Tren-tren yang saat ini mungkin kebutuhan akan teknologi EA gitu kan ya. Ya, apa artificial intelligence gitu kan ya.
Dan ini tentu saja bisa didapat dari mana? Dari laporan industri, dari artikel-artikel yang bisa kita peroleh, tentu saja untuk menambah informasi mengenai analisis tren industri. Baik. Oke, rekan-rekan, ini sasaran yang pertama. Tentu saja yang terakhir ini, yang kaitannya dengan tren industri juga sebenarnya ada analisis kondisi pasar tenaga kerja. Nah, ini barangkali ini sangat luas mengenai kondisi pasar tenaga kerja. Ini bisa kita dapat dari mana saja. Tentu saja sumber-sumbernya bisa didapat dari perusahaan itu sendiri atau dari departemen yang tempat kita bekerja. Bagaimana eh, kondisi pasar tenaga kerja yang saat ini diidentifikasi kompetensinya dari laporan pasar tenaga kerja, dari artikel, mungkin dari seminar-seminar yang kita ikuti begitu ya. Sehingga apa? Informasi ini bisa kita gunakan untuk menyusun bagaimana kebutuhan pembelajaran dan pengembangan itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan tempat kita bekerja, ya. Mulai dari apa? Memahami sasaran perusahaannya apa, mengidentifikasi kompetensinya, begitu ya. Pencapaian yang apa sasaran yang ingin dicapainya seperti apa. Tentu saja menggunakan metode yang yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran itu sendiri, ya. Mengumpulkan data, menganalisis, lalu tentu saja kita berharap ada yang namanya feedback ya dari karyawan dan manajer terkait dengan kita mencari informasi tentang pasar tenaga kerja. Nah, rekan-rekan sekalian, untuk sasaran yang kedua ini, seperti yang tadi saya sampaikan di atas tentang KUK ya, kriteria unjuk kerja, yaitu mengidentifikasi ya mengenai apa kebutuhan pembelajaran dan pengembangan. Oke, proses hasil tadi yang pertama identifikasi, sekarang hasil identifikasinya dianalisa, sorry. Jadi yang kedua adalah menganalisa hasil identifikasi dari proses yang pertama tadi. Caranya seperti apa atau langkah-langkahnya? Yang pertama, kita akan konsolidasi dengan data dan informasi. Jadi informasi data tidak 100% kita bisa olah, tetapi kita konsolidasi terhadap data atau informasi itu. Ya, apakah ini informasinya tersebut ada konsistensinya setelah dianalisa secara efektif tentu saja ya. Jadi tidak semua data dipakai, tapi data-data yang sudah hasil analisa, yang sudah betul-betul firm, yang sesuai dengan target perusahaan, sesuai dengan sasaran perusahaan yang tempat kita bekerja. Lalu setelah itu, setelah konsolidasi, pada saat menganalisa ini adalah mengelompokkan data, informasi, ya. Jadi ada pengelompokan data, apakah itu seperti jenis kompetensinya apa, gitu ya, tingkat kompetensinya apa, kebutuhan karyawannya seperti apa, gitu. Lalu yang ketiga dalam menganalisa ini adalah mengidentifikasi gap dari kompetensi. Jadi kalau karyawan itu kan beragam nih dari sisi kompetensinya. Ada yang punya kemampuan misalkan dalam hal teknisnya lebih dominan dibanding kemampuan misalkan interpersonal atau kepemimpinannya atau eh, kompetensi yang lainnya. Nah, ini kesenjangan ini, gap ini harus kita lihat, harus kita analisa begitu ya. Sehingga akan menjadi data yang akurat untuk bisa kita jadikan dalam menentukan kebutuhan pembelajaran dan pengembangan pekerja. Dan yang berikutnya adalah setelah kita eh, mengidentifikasi kesenjangan ini, yang berikut adalah bagaimana memprioritaskan kebutuhan dari pembelajaran pengembangan ini. Tentu saja ini dilihat dari berbagai faktor seperti tingkat kesenjangan kompetensinya, dampaknya dari kesenjangan ini terhadap pekerjaannya, hasil kerja si karyawan ini seperti apa, dan tentu saja lingkup dari SDM-nya, ya, keberagaman dari SDM itu sendiri. Nah, dan yang terakhir dari proses analisa atau sasaran analisa yang kita buat ini adalah bagaimana mengembangkan rencana pembelajaran dan pengembangan ini bisa kita lakukan dengan cakupannya adalah
kita menentukan tujuan, lalu sasaran, metode yang kita gunakan apa, dan tentu saja anggarannya seberapa luas yang bisa kita buat. Nah, rekan-rekan sekalian, dalam mengembangkan rencana pembelajaran dan pengembangan ini, kita gunakan metode analisis data yang tentu saja yang kita kuasai, yang kita sesuaikan dengan kebutuhan juga gitu ya. Contoh, analisis statistik gitu ya. Bagaimana tren yang bisa kita lihat dari data statistik itu, dari data yang kita peroleh, lalu apakah cocok juga yang umum, yang selama ini mungkin kita banyak ketahui dengan analisa SWOT ya. Bisa kita lihat di situ kelebihan dan kelemahannya, lalu opportunities ke depannya seperti apa, dan tantangannya seperti apa. Dan bisa saja juga bisa digunakan dengan metode analisis gap ya, gap antara eh, kemampuan yang saat ini dimiliki oleh para pekerja gitu kan dengan kebutuhan yang seharusnya kriteria kebutuhan yang harusnya dicapai oleh perusahaan. Lalu yang berikutnya dalam mengembangkan rencana ini ada upaya untuk dibuat mendapatkan umpan balik ya. Nah, umpan balik atau feedback ini tentu kita dapat dari atasan pekerja gitu ya. Nah, tentu saja ini melalui proses wawancara atau eh, hal yang lebih mudah bisa kita lakukan untuk menanyakan bagaimana sih eh, hal-hal yang berkaitan dengan kelebihan, dengan kelemahan, atau eh, prestasi kerja yang eh, dimiliki oleh setiap karyawan. Nah, umpan balik juga bisa dilakukan antara karyawan dan manajer ini untuk memastikan hasil analisis pasti apakah akurat atau tidak gitu ya. Tentu akurasinya berdasarkan bagaimana analisa ini bisa dilakukan dengan metode yang baik, yang tepat, sehingga diterima oleh semua pihak. Nah, berikutnya adalah dalam rencana mengembangkan rencana juga mempertimbangkan faktor yang relevan. Nah, ini tentu saja kita melihat nih sasaran perusahaannya seperti apa. Jangan sampai ketika kita menyusun rencana pembelajaran nggak sesuai dengan sasaran perusahaan itu sendiri gitu ya. Lalu kondisi industrinya, apakah ini bergerak di bidang pelayanan, di bidang manufaktur, industri besar gitu ya, yang skala besar, dan juga termasuk sumber daya yang ada. Jadi ketersediaan dari bagian-bagian apa yang mendukung dari kompetensi yang akan pembelajaran atau pengembangan yang kita akan susun begitu ya. Baik, rekan-rekan sekalian, sasaran yang ketiga atau kriteria unjuk kerja yang bisa kita ingin sasar gitu, yaitu bagaimana mengkompilasi ya. Dari tadi awalnya mengidentifikasi ya, menganalisa, sekarang kita mengkompilasi atau mengelompokkan. Tentu saja dalam pengelompokan ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, ada kriteria pengelompokan. Nah, ini tentunya dalam kriteria ini ada tiga. Pertama adalah jenis berdasarkan jenis kompetensi. Ada kompetensi teknis, interpersonal, dan kepemimpinan. Nah, ini nanti kita akan urai di bagian belakangnya ya. Seperti apa sih eh, kompetensi teknis itu, atau interpersonal itu, atau kepemimpinan itu. Lalu identifikasi ini juga selain jenis juga tingkat kompetensinya sendiri, rekan-rekan sendiri. Ada kompetensi dasar, menengah, ada yang kompetensi lanjut. Nah, kriteria yang berikutnya adalah berdasarkan kebutuhan dari karyawan itu sendiri. Seperti misalkan untuk meningkatkan kinerja, tentu saja kan ada hal-hal yang berbeda antara karyawan satu dengan karyawan yang lain. Pengembangan karirnya juga berbeda. Tentu saja setiap bagian di perusahaan akan beragam begitu ya. Dan yang terakhir juga dalam identifikasi ini bagaimana sih kebutuhan untuk beradaptasi dengan perubahan. Ya, dari tiga hal ya dalam setiap identifikasi dari kriteria pengelompokan ini. Dan yang berikutnya dalam mengelompokkan atau mengkompilasi adalah mengklasifikasi kebutuhan pembelajaran dan pengembangan. Berdasarkan apa? Tentu saja ini berdasarkan pengelompokan yang sudah ada. Jadi di perusahaan itu ada pengelompokan yang sudah ada yang ditentukan, misalkan
dalam klasifikasi eh, level apa namanya pelaksana, supervisi, manajerial dan sebagainya. Ya. Lalu yang terakhir dari pengelompokan ini adalah membuat laporan pengelompokan. Tentu saja ini lebih pada hasil analisis yang kita gunakan, lalu rencana-rencana pembelajaran ke depannya untuk dikembangkan ini isinya dalam laporan tersebut ya. Nah, dalam laporan juga tentu saja ada pengelompokan apa namanya, tentu saja ini menjadi tips buat kita semua ya dalam menentukan, mengelompokkan atau mengkompilasi kebutuhan pembelajaran. Gunakan kriteria pertama, gunakan kriteria pengelompokan yang relevan. Artinya yang relevan dengan kebutuhan perusahaan. Jadi kalau misalkan kita mengelompokkan sesuatu, itu harus kita ketahui dulu kebutuhan perusahaan ini apa. Kedepannya seperti apa pengembangannya, lalu baru bisa kita kelompokkan. Nah, ini untuk membantu bagaimana kita menganalisis kebutuhan pembelajaran dan pengembangan secara lebih akurat. Oke, tips yang berikutnya adalah mengklasifikasi, sorry. Nah, klasifikasi ini tentu saja ya untuk memastikan kebutuhan pembelajaran itu mudah diidentifikasi. Jadi misalkan dalam kebutuhan pembelajaran untuk memastikan semua karyawan bisa melakukan atau menggunakan instrumen kerja mengaplikasikan komputer gitu ya. Nah, dalam klasifikasi ini kan ada memulai dari tahap pembelajaran mengenali apa itu komputer dengan segala macam istilah atau eh, wawasan tentang komputer. Lalu setelah itu meningkat, misalkan klasifikasinya bagaimana si pekerja itu memahami tentang softwarenya dari mulai hardware, software. Lalu yang berikutnya bagaimana pengembangan dari hasil pembelajaran mengenai hardware dan software itu sendiri. Dan yang berikutnya adalah tipsnya membuat laporan untuk dengan kriteria bahwa pengelompokan ini sudah jelas dibuat secara ringkas. Baik, nah yang terakhir dari sasaran kita ini adalah bagaimana dari proses yang kita sudah identifikasi, sudah kita kompilasi gitu ya, sudah dianalisa, sudah dikompilasi, dikelompokkan. Sekarang kita menentukan sesuai dengan tingkat kepentingan. Nah, langkah-langkahnya seperti apa rekan-rekan sekalian? Yang pertama, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi dari sesuatu yang disebut dengan prioritas. Antara lain apa? Tingkat kepentingan kebutuhan pembelajaran. Ini sebenarnya kepentingannya untuk kebutuhan apa di perusahaan itu? Apakah untuk pembelajaran ini meningkatkan kemampuan pada level pelaksana? Apakah untuk memastikan bahwa ini adalah untuk menentukan karyawan ini nanti promosi jabatan kah? Atau hal yang lain? Nah, yang berikutnya faktor yang kita akan identifikasi adalah mengenai dampak dari kinerja perusahaan. Apakah dari hasil pembelajaran dan pengembangan ini dampak terhadap kemajuan perusahaannya seperti apa? Tentu saja di sini akan diidentifikasi berdasarkan proses-proses yang kita akan coba nanti berikan contoh ya. Lalu yang menjadi faktor-faktor yang diidentifikasi adalah ketersediaan sumber daya. Jadi keluasan sumber daya atau bagian-bagian yang mau diidentifikasi itu tentu setiap perusahaan akan berbeda, ya. Dalam struktur tentu saja kalau kita lihat ya, kalau dalam perusahaan yang skala besar tentu saja ruang lingkup strukturnya lebih luas, bagiannya lebih banyak, begitu ya. Sehingga ini juga faktor untuk mengidentifikasinya juga lebih banyak lagi. Lalu dalam menentukan tingkat kepentingan ketersediaan SDM di organisasi atau di perusahaan ini juga ada penilaian. Tadi kita udah ulang di awal, ada metode bagaimana kita menilai apakah metode itu menggunakan analisis SWOT
analisis gap, atau analisis biaya atau manfaat gitu ya. Dan yang berikut adalah merumuskan prioritas. Nah, teman-teman, dalam merumuskan prioritas ini, tentu saja yang diprioritaskannya adalah berdasarkan tingkat kepentingan dan ketersediaan sumber daya. Jadi, eh, apa yang menjadi kepentingan concern perusahaan ini? Apakah dari visi, dari tujuan, dari sasaran perusahaan ini ingin menempatkan perusahaan ini pada pelayanan yang lebih unggul? Tentu saja kan semua ada prioritasnya. Ketersediaan sumber dayanya mendukung nggak gitu dari sasaran perusahaan itu sendiri. Nah, ini menjadi prioritas yang harus dibuat dalam menentukan eh, atau memprioritaskan pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik. Berikutnya adalah tentu saja dalam perusahaan itu kan hal-hal yang untuk menentukan prioritas pembelajaran dan pengembangan itu harus ada ketersediaan SDM atau sumber daya di organisasi. Tentu saja bagaimana kita mendapatkannya melibatkan pemangku kepentingan seperti adanya manajer, dewan direksi, ini menjadi prioritas kita ya. Untuk memastikan melibatkan mereka untuk menentukan prioritas dalam proses pengembangan pembelajaran dan pengembangan. Jadi kita bisa mengajukan pertanyaan ke atas ke manajer kita, sebenarnya dari apa yang saya buat ini ada masukan atau tidak begitu ya. Lalu gunakan metode yang tepat. Tentu saja ini seperti yang diulang di awal, segala aktivitas apapun kita harus memilih metode yang tepat itu seperti apa untuk memastikan sasaran dari prioritas kita bisa dapat dengan tepat begitu ya. Nah, yang berikutnya adalah mempertimbangkan faktor-faktor lain yang ada hubungan langsung secara khusus. Misalkan sasaran perusahaannya apa, kondisi dari perusahaannya apa, perubahan lingkungan. Ini menjadi pertimbangan ketika kita ingin menentukan proses pembelajaran dan pengembangan yang cocok bagi pekerja. Nah, teman-teman sekalian, ini langsung saja pada contoh ya. Ini menjadi bagian yang penting buat kita semua untuk memperjelas yang saya sampaikan tadi. Nah, ini tentu kita akan melihat bagaimana kita menyusun kebutuhan pembelajaran dan pengembangan. Ini contoh saja ya. Contohnya di proses prosedur penyusunan kebutuhan dan pembelajaran karyawan di PT XYZ. Yang pertama, cara kita menyusun kebutuhan pembelajaran pengembangan ini harus kita tulis tujuannya. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Tujuannya apa dari eh, penyusunan kebutuhan pembelajaran dan pengembangan ini? Nah, di sini dicontohkan tujuan dari prosedur ini adalah memastikan bahwa kebutuhan pembelajaran pengembangan di PT XYZ ini sudah teridentifikasi, diprioritaskan secara akurat dan efektif sehingga apa? Mendukung pencapaian atau sasaran perusahaan. Nah, ini tujuannya. Jadi mengidentifikasi lalu diprioritaskan akurat dan efektif sehingga pencapaian perusahaan bisa diperoleh. Yang kedua, langkah kedua dalam menyusun kebutuhan ini adalah kita buatkan ruang lingkupnya dulu. Ruang lingkupnya kita batasi, tidak seluruhnya. Yang disasar adalah contohnya di sini karyawan tetap maupun karyawan kontrak. Ada juga rekan-rekan sekalian di perusahaan tertentu hanya untuk memberikan pembelajaran dan pengembangannya berlaku bagi karyawan tetap saja misalkan begitu ya. Misalkan yang terjadi antara karyawan outsourcing yang terlibat di perusahaan tertentu gitu tidak menjadi bagian yang harus diberikan pembelajaran atau pengembangan. Lalu yang ketiga ya dalam menyusun ini langkahnya adalah membuat definisi. Jadi harus kita batasi kebutuhan pembelajaran pengembangan ini definisinya apa? Yaitu untuk melihat perbedaan antara kompetensi yang dibutuhkan dengan kompetensi yang dimiliki oleh karyawan. Jadi perusahaan ini inginnya gitu ya, yang dibutuhkannya adalah orang-orang yang ahli di bidang misalkan IT begitu. Nah, kompetensi yang dimiliki oleh karyawan juga
klasifikasinya, kriterianya harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan, ya. Lalu definisi berikutnya juga dikembangkan mengenai kompetensinya sendiri. Tentu saja dilihat dari apa itu pengetahuan, apa itu keterampilan, apa itu sikap dalam melaksanakan tugas-tugas atau tanggung jawab yang efektif. Nah, yang berikutnya adalah langkah berikutnya adalah mengenai prosedur. Nah, dalam proses menyusun kebutuhan pembelajaran dan pengembangan ini, rekan-rekan sekalian, prosedur yang kita bisa buat adalah yang pertama mengidentifikasi kebutuhannya. Cara identifikasinya gimana? Ya tentu berbagai metode kita bisa gunakan. Atau kita misalkan menguasai hanya beberapa metode saja atau satu metode bisa saja terjadi. Contoh analisis data karyawan, survei karyawan, wawancara dengan manajer gitu ya. Analisis tren industri, analisis kondisi pasar tenaga kerja dan sebagainya. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai metode untuk mengidentifikasi kebutuhan. Nah, setelah diidentifikasi, maka waktunya kita mengelompokkan. Pengelompokan ini didasari hal yang bersifat umum seperti misalkan berdasarkan jenis kompetensinya, ya. Tadi yang sudah disebut kompetensi teknis, interpersonal, dan kompetensi kepemimpinan, begitu ya. Lalu tingkat kompetensinya seperti apa? Apakah ini diperuntukkan untuk level kompetensi dasar, menengah, atau lanjut? Dan kebutuhan karyawannya juga bisa kita kelompokkan seperti untuk meningkatkan kinerja, gitu ya. Apakah mengembangkan karir atau beradaptasi dengan perubahan. Nah, kebutuhan karyawan ini tentu saja berguna ketika misalkan contoh ingin meningkatkan kinerja. Tentu saja dari hasil pembelajaran dan pengembangan ini menjadi pertimbangan setelah dievaluasi di hasil pelatihan atau pembelajaran lalu pengembangannya juga dilakukan di tempat kerja, maka dilakukan penilaian atau appraisal, ya, performance appraisal, sehingga ini dijadikan sebagai pedoman untuk bagaimana caranya meningkatkan kinerja karyawan. Setelah kinerja karyawan dinilai, tentu saja kebutuhan yang berikutnya, bagaimana perusahaan itu bisa secara objektif gitu kan, untuk mengembangkan karir melalui promosi, rotasi, mutasi dan sebagainya. Ya. Dan ini tentu saja dengan melakukan pengelompokan ini sesuai dengan kebutuhan diharapkan karyawan itu atau pegawai itu bisa menyesuaikan diri ketika ada perubahan regulasi perusahaan itu berganti manajemen atau dengan apa tuh akibat merger dan sebagainya, tetapi dengan kompetensi yang sudah dimiliki hasil pembelajaran ini, maka ini bisa menjadi sesuatu yang bisa diandalkan, ya. Baik, yang berikutnya adalah langkah mengidentifikasi kesenjangan kompetensi. Nah, ini ada gap tentu saja ya. Kesenjangan kompetensi antara perbedaan kompetensi yang dibutuhkan dengan kompetensi yang dimiliki karyawan. Ini juga harus diidentifikasi. Lalu prioritas kebutuhan pembelajaran ini ada diidentifikasi juga kompetensinya untuk memastikan bahwa kesenjangan kompetensi ini ada berpengaruh nggak terhadap pekerjaan yang akan dilakukan dari hasil proses pembelajaran dan pengembangan itu. Dampaknya seperti apa? Lalu dengan ketersediaan sumber daya yang ada itu, apakah proses pembelajaran itu harus kita lihat prioritasnya untuk bagian apa saja begitu ya. Lalu mengembangkan rencana pembelajaran dan pengembangan ini juga harus diperhatikan dengan menggunakan cara-cara menentukan tujuan, sasaran, metode, dan anggaran ya. Ini juga untuk mengembangkan rencana pembelajaran pastinya kan kita menyusun tuh asal tujuannya apa, sasarannya apa, lalu cara yang digunakan untuk mengembangkannya seperti apa, begitu kan. Tentunya dalam kegiatan pengembangan atau pembelajaran itu ada anggaran yang dibuat, yang disusun. Dan yang berikutnya adalah mengevaluasi dari rencana yang kita buat dalam proses pembelajaran dan pengembangan. Nah, dalam evaluasi ini, rekan-rekan sekalian, bisa didapat dari mana saja? Bisa dievaluasi berdasarkan metodenya kah, gitu kan ya?
Kalau kita menggunakan metode SWOT, tentu saja kita akan mendapatkan bahwa dari hasil pembelajaran ini ternyata kekuatannya ada di sini, gitu ya. Ada kelemahannya di sini, opportunity ke depannya untuk dikembangkan seperti ini, gitu kan. Dan tentu saja ini eh, diserahkan sepenuhnya yang cocok metodenya seperti apa. Bisa saja survei kepuasan karyawan, ya, kita membuat kuesioner atau wawancara dengan atasan, atau bisa juga dengan menganalisis data dari hasil performance appraisal atau penilaian kinerja karyawan. Nah, teman-teman sekalian, tentu saja hal-hal yang terkait dengan proses menyusun kebutuhan pembelajaran pengembangan ini juga berkaitan dengan bagaimana kita memahami tanggung jawab masing-masing departemen, atasan manajernya sendiri gitu ya, dan karyawannya sendiri. Ini menjadi analisis untuk membuat eh, pembelajaran atau pengembangan. Jadi kita lihat departemennya di bagian apa, manajernya tanggung jawabnya lingkupnya seperti apa, lalu tanggung jawab si karyawannya sendiri apa. Nah, tentu saja yang bisa apa melengkapi dari apa yang kita lakukan dalam proses pembelajaran dan pengembangan ini adalah dokumen-dokumen yang kita butuhkan. Nah, ini teman-teman sekalian, dokumen yang kita bisa jadikan sumber informasi dan analisa. Yang pertama adalah tentu saja di perusahaan itu ada yang namanya prosedur penyusunan kebutuhan pembelajaran karyawan. Nah, ya. Kalau tidak ada, tentu saja kita melakukan lagi metode tadi. Apakah dengan mewawancarai manajernya untuk memastikan ada prosedur ya dalam penyusunan. Yang berikutnya adalah laporan mengidentifikasi kebutuhan, laporan mengelompokkan, laporan mengidentifikasi kesenjangan kompetensi. Jadi ini berdasarkan yang saya apa namanya jelaskan tadi, ada dokumentasinya, ada laporannya. Dan sampai dengan ada rencana pembelajarannya dan yang terakhir adalah mengevaluasi. Ya. Dan tentu saja dalam proses menyusun eh, kebutuhan pembelajaran dan pengembangan ini ada yang namanya proses yang disebut monitoring dan evaluasi. Nah, ini untuk memastikan bagaimana perbaikan-perbaikan yang bisa kita berikan masukan kepada perusahaan melalui atasan, melalui bagian HRD untuk kebutuhan pembelajaran atau pengembangan karyawan berikutnya. Nah, ya. Berikutnya, rekan-rekan sekalian, untuk menyusun kebutuhan pembelajaran dan pengembangan, juga data informasi apa yang bisa kita lihat dari tadi, data-data yang sudah kita sebutkan tadi, tentu kita bisa ambil juga data informasi dari SOP. Tentu saja kita dari SOP ini diarahkan untuk membuat analisis kebutuhan pelatihan, TNA, Training Need Analysis. Ya, jadi kebutuhannya bisa kita buat sebelum kita melakukan proses menuju proses pembelajaran dan pengembangan. Langkah-langkahnya tentu aja SOP ini mungkin rekan-rekan yang sudah bekerja pernah melihat ini di di HR ya. Urutannya adalah tujuannya apa ya, ruang lingkupnya seperti apa, lalu prosedurnya seperti apa ya, ada identifikasi ya di sini identifikasi kebutuhan pelatihannya sendiri ya dengan metode yang tadi ya kurang lebih hampir sama dengan yang saya sebutkan tadi. Lalu pengelompokan kebutuhan pelatihannya, lalu mengidentifikasi kesenjangan kompetensinya, prioritas kebutuhannya, lalu mengembangkan rencana pelatihan, implementasi dan evaluasi. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi, tetapi penekanannya nanti kita akan lihat dari laporan. Rekan-rekan sekalian, bagaimana kita membuat laporan dari hasil eh, apa namanya yang kita buat mengenai penyusunan kebutuhan pembelajaran dan pengembangan ini. Nah, laporan kompilasinya terhadap perusahaan PT XYZ ini pertama adalah dengan melakukan apa namanya wawancara atau meminta masukan begitu ya kan dari atasan, dari manajer, dari karyawan, dari dewan direksi. Metode yang digunakan hampir sama,
bisa digunakan mengenai analisis, survei, wawancara, ya, tren industri, atau dengan kondisi pasar tenaga kerja. Nah, ini rekan-rekan sekalian yang tadi saya berulang-ulang sebutkan tentang jenis kompetensi, tingkat kompetensi, dan kebutuhan karyawan. Bisa dilihat rekan-rekan sekalian, kalau jenis kompetensinya teknis misalkan, tingkat kompetensinya dasar biasanya digunakan untuk karyawan yang level pelaksana begitu ya. Maka kebutuhan karyawannya biasanya kita tentukan dari hasil ya, dari hasil kita punya evaluasi ini, ternyata kebutuhan karyawannya adalah kompetensi mengenai kemampuan mengoperasikan mesin baru. Lalu meningkat untuk pengelompokan yang kedua adalah kelompok teknis kompetensi yang teknis, tapi di tingkat kompetensi yang menengah. Artinya, untuk kebutuhan karyawan itu yang perlu kita susun pembelajaran dan pengembangannya adalah mengenai kemampuan menggunakan software baru. Ya, kalau tadi mengoperasikan sifatnya apa namanya lebih ke lebih yang dasar-dasar begitu. Nah, yang menengah ini lebih meningkat. Bagaimana menggunakan software baru. Berarti ini program dan sebagainya ya dari apa namanya kompetensi untuk mengoperasikan komputer. Lalu teknis yang ketiga atau yang terakhir itu pada tingkat lanjut namanya. Kebutuhan karyawannya biasanya lebih tinggi yaitu kemampuan mengembangkan produk baru ya. Nah, ini bisa bisa kita lihat dari hasilnya, kesimpulan dari apa yang kita lakukan ini tentu dikelompokkan seperti ini. Bagaimana untuk jenis kompetensi yang sifatnya interpersonal? Juga di tingkat kompetensinya ada tiga. Tingkat dasarnya misalkan, karena interpersonal ini berkaitan dengan masalah personality, ya, masalah attitude, begitu kan? Nah, ini kemampuan komunikasi efektif pada dasarnya ya pada tingkat dasarnya yang perlu kebutuhan yang perlu dikembangkan adalah kemampuan berkomunikasi efektif. Nah, pada tingkat yang menengah ini kemampuan bekerja sama. Ini lebih meningkat. Bukan hanya komunikasi saja, tetapi dia bisa bekerja sama. Karena di dalam bekerja sama tentu saja ada kompetensi yang sudah dia kuasai yaitu komunikasi yang lebih efektif. Dan pada jenis kompetensi interpersonal yang terakhir adalah tingkat lanjut biasanya berkaitan dengan kebutuhan karyawan hal masalah leadership. Dan yang terakhir ya untuk jenis kompetensi ini adalah jenis kompetensi kepemimpinan ada dua, dasar dan menengah, yaitu kemampuan tingkat dasarnya adalah kebutuhannya mengelola waktu, yang menengahnya adalah membuat keputusan. Karena kenapa tidak ada kepemimpinan tingkat lanjut? Karena pada proses yang tingkat lanjut ini lebih ke tingkat manajemen, ya, apa namanya, lebih ke strategik, yang pembuat kebijakan. Jadi ini yang kita analisis adalah yang berkaitan dengan tingkat pelaksana dari level dasar sampai dengan supervisor. Baik, dan yang terakhir, ini pas waktunya 1 jam, nanti kita akan buka tanya jawab ya, rekan-rekan. Eh, Pada bagian yang paling terakhir, tentu saja kita membuat kesimpulan dari apa yang kita sudah eh, identifikasi, analisis, terus dikompilasi sampai kita menentukan kelompok, akhirnya buat kesimpulan. Sehingga apa yang kita buat kesimpulan di sini dinyatakan bahwa dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kebutuhan pembelajaran dan pengembangan di PT XYZ itu didominasi oleh kebutuhan kompetensi teknis. Di mana kebutuhan kompetensi teknis ini yang paling mendesak adalah masalah kemampuan mengoperasikan mesin baru dan kemampuan menggunakan software baru. Nah, ini tentu saja kesimpulan ini berdasarkan dari proses yang kita jalankan tadi, dari 4 langkah besar yang menjadi sasaran atau kriteria unjuk kerja tadi. Sehingga berdasarkan analisis ini kita simpulkan perlu dilakukan yang namanya pelatihan pengoperasian mesin baru, gitu ya, pelatihan penggunaan software baru, lalu komunikasi efektif, kerjasama, dan kepemimpinan. Nah, barangkali saya kembalikan ke Bu Hani, apa yang saya sampaikan tadi, mari kita coba elaborasi, eksplorasi, kita sharing bersama untuk bisa
kita temukan pemahaman yang komprehensif. Terima kasih.